Bab 1251 muncul harta karun. Semua orang telah melewati cobaan mereka. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya yang tumbuh saat dia menatap dada harta legendaris inferior di depannya. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang peti harta legendaris inferior. Awalnya, dia berharap menaklukkan peti harta membutuhkan waktu yang lama. Lagi pula, percobaan di dalam peti harta itu tidak mudah untuk dihapus. Membersihkannya dengan cukup banyak orang bahkan akan lebih sulit. Aku ingin tahu barang apa yang ada di dalam. Akan lebih bagus jika senjata legendaris yang terpecah muncul. Persekutuan bisa melahirkan ahli puncak lainnya. Di Guts Domain, senjata memberikan dorongan yang jauh lebih tinggi untuk kekuatan tempur pemain daripada peralatan. Ambil Fire Dance misalnya. Meskipun dia hanya seorang ahli Realm Refinement, dengan kemampuan Toussaint Transformations, dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan para ahli Void Realm pada level yang sama. Tolong biarkan ada beberapa item di dalamnya. Si Feng menekan kegembiraannya saat dia mengaktifkan Divine Providence. Dia kemudian mengaktifkan peti harta karun. Bar loading inferior Legendary Treasure Chest mulai mengisi dengan lambat. Butuh waktu lebih lama daripada membuka peti harta karun epic. 5 detik, 10 detik, 15 detik. Fire Dance, yang berdiri di samping si Feng, berjuang untuk menenangkan diri saat dia melihat bar pemuatan. Setelah 20 detik, klik yang jelas bergema di seluruh ruangan. Segera, baik si Feng dan Fire Dance menahan napas ketika mereka menyaksikan tutupnya terbuka, segudang warna menyelinap melalui celah. Peti harta karun juga memancarkan aura yang membebani si Feng. Adapun Fire Dance, dia secara tidak sadar telah mengambil langkah mundur. Perasaan yang luar biasa, si Feng dalam hati terkejut. Jika toko tidak diperkuat oleh arai sihir, baik cahaya yang menyilaukan dan aura yang kuat akan menarik perhatian semua orang di Stormwind Town. Saat lampu berangsur-angsur menghilang, barang-barang di dalam peti harta karun terungkap. Ketika si Feng dan Fire Dance melihat isi peti harta karun, mereka terperangah. The Inferior Legendary Treasure Chest hanya berisi 2 item. Tidak ada yang lain. Salah satu dari barang-barang ini adalah jubah hitam dan putih yang indah, sementara yang lain adalah desain. Ada lebih sedikit item di dalam peti harta daripada yang mereka harapkan. Biasanya, peti harta memiliki antara 3 dan 5 item, namun yang satu ini hanya memiliki 2. Ini bahkan setelah si Feng mengaktifkan Ilahi Providence. Tampaknya benar-benar tidak realistis untuk meminta 2 item legendaris yang terfragmentasi dari peti harta legendaris inferior. Namun, kedua item ini adalah hadiah yang mengesankan, si Feng berpikir, tersenyum ketika dia mengambil barang untuk diperiksa. Nightwalker's Cape, Fragmented Legendary Rank, Cape. Persyaratan peralatan, kekuatan 1500, agility, 1200. Ketika dilengkapi, semua resistansi meningkat 100%, semua kerusakan yang diterima berkurang 30%, kekuatan meningkat sebesar 40%, kelincahan meningkat sebesar 50%, daya tahan meningkat 30%. Abaikan level plus 20, kecepatan gerakan meningkat sebesar 30%, kecepatan serangan meningkat 30%, kecepatan reaksi meningkat 30%. Keterampilan pasif tambahan 1 Nightwalker, ketika jubah dilengkapi, tidak ada informasi tentang pemain dapat diperiksa. Fisik membaik sebesar 10%. Keterampilan pasif tambahan 2 kecepatan ilahi, kecepatan gerakan awal pemain meningkat hingga 30% dari kecepatan gerakan maksimum pemain. Keterampilan aktif tambahan 1 Divine Steps, memanggil 10 doppelganger sebelum maksimum 10 target selama 5 detik. Doppelganger tidak memiliki kemampuan serangan apapun. Sepanjang durasi ini, pemain kebal. Pemain dapat berganti posisi dengan doppelganger dengan bebas. Jarak maksimum 100 yard, cooldown, 10 menit. Keterampilan aktif tambahan 2 Void Shield, membentuk perisai yang memiliki HP 10 kali maksimum HP pemain selama 2 menit. Selama perisai ada, kecepatan pemulihan HP pemain meningkat 500% dan kecepatan gerakan meningkat 100%. Cooldown, 30 menit. Dewa Pandai Besi Bayer membuat jubah ini untuk Tyrant of Destruction, tapi itu rusak dalam pertempuran melawan God Slayer. Namun, karena rune ilahi tetap utuh, itu dapat diperbaiki dengan 7 kristal dewa. Jumlah kristal-kristal yang diserap saat ini, 0/7. Meskipun itu bukan senjata, Nightwalker's Cape tidak diragukan lagi lebih jarang daripada senjata legendaris yang terfragmentasi. Si Feng segera jatuh cinta dengan Cape Nightwalker begitu dia melihatnya. Meskipun atribut Tanjung tidak bisa dibandingkan dengan Seven Luminaries Battle Armor, kebetulan itulah yang dibutuhkan oleh si Feng. Tidak seperti kelas lain, pendekar mengandalkan serangan normal untuk melakukan kerusakan dalam pertempuran melawan pemain dan monster. Oleh karena itu, kecepatan reaksi sangat penting bagi pendekar pedang. Sementara itu, Nightwalker's Cape langsung meningkatkan kecepatan reaksi pemakainya sebesar 30%. Dalam pertempuran kecepatan tinggi melawan para ahli, jubah itu akan sangat efektif.
Selanjutnya, setelah melengkapi jubahnya, dia akan mendapatkan keterampilan pasif, kecepatan ilahi. Di domain dewa, kecepatan gerakan pemain dan kecepatan serangan dipercepat dari nol. Seperti di dunia nyata, pemain harus membangun momentum. Kecepatan ilahi memungkinkan kecepatan gerakan pemain mulai dari 30% dari maksimum, memungkinkan mereka untuk mencapai kecepatan maksimum jauh lebih cepat. Meskipun waktu yang bisa dihemat dengan ini sangat kecil dan nyaris tidak terlihat oleh pemain biasa, di mata para ahli, jumlah kecil ini sangat berharga. Karena itu tidak akan memakan waktu lama untuk mencapai kecepatan maksimumnya, pemain bisa menghindari serangan yang biasanya tidak dapat dihindari. Namun, itu adalah item lain yang benar-benar mengejutkan si Feng. Desain Void Bomb. Bom Void mirip dengan bom mana-mana dasar. Itu adalah alat perang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, meskipun bom Void sama menghancurkannya dengan bom mana-mana dasar, bom Void memiliki area efektif yang lebih besar. Setiap bom bisa meliputi area seluas 20 yard. Di masa lalu, Void Bomb dalam permintaan tinggi tetapi praktis tidak ada seperti biasanya. Seseorang hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan pencarian, menjelajahi reruntuhan kuno, dan membuka peti harta karun. Si Feng tidak pernah menganggap bahwa pemain benar-benar bisa membuat barang seperti itu. Jika dia bisa memproduksi secara massal bom Void, konsekuensinya tidak akan dapat dipahami. Benar saja, akan sangat sulit untuk diproduksi secara massal. Ketika si Feng melirik material yang diperlukan, ia menemukan bahwa setiap materi sangat langka. Merancang bom ini membutuhkan total 5 bahan langka. Di antara mereka, yang paling berharga adalah jenis logam yang disebut Void Iron. Beberapa kerajaan menghasilkan jenis biji ini. Saat ini, Void Iron dijual seharga 2 emas per ingot dan Void Bomb membutuhkan 5. Tanpa memperhitungkan tingkat keberhasilan produksi, berdasarkan perkiraan awalnya, membuat bom Void akan menelan biaya setidaknya 25 emas. Bahkan persatuan tingkat tinggi akan bangkrut jika berusaha memproduksi secara massal bom-bom ini. Namun, itu tidak mungkin untuk diproduksi secara massal asalkan Zero Wing mengambil kendali atas Void Iron. Menurut ingatan si Feng, 6 Void Iron telah ditemukan di masa lalu, dan masing-masing dari mereka telah dikontrol oleh Super Guild atau Super First Guild kelas 1. Setiap persekutuan yang berusaha bertengkar kendali atas Vena-Vena ini menemui kehancuran total. Void Iron menghasilkan lebih dari sekadar Void Iron. Mereka juga menghasilkan kristal ajaib. Bahkan ada peluang kecil untuk menambang Seven Luminaries Crystals. Peluang yang sangat kecil ini justru menjadi alasan bahwa berbagai negara adidaya telah memperebutkan Void Iron dengan putus asa. Beberapa kekuatan super ini bahkan telah dihancurkan dalam perjuangan ini. Bab 1252 Lively Town. Void Iron. Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia memeriksa Void Bomb Design. Sejauh ini, hanya dia yang tahu rahasia bahwa Void Iron Vena dapat menghasilkan Seven Luminaries Crystals. Karenanya, negara adikuasa saat ini seharusnya tidak putus asa untuk mengamankan Vena. Meski begitu, fakta bahwa Void Iron dapat menghasilkan Magic Crystals cukup menggoda. Void Iron juga jauh lebih berharga daripada kristal sihir. Jika Void Iron Vena ditemukan, banyak kekuatan super akan bergegas ke kompetisi untuk itu. Untungnya, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi Zero Wing untuk menempati Void Iron. Ada sangat sedikit Void Iron di domain God, dan mereka semua berada di daerah yang sangat berbahaya, yang terendah di atas level 60. Di antara mereka, satu Void Iron Vena dapat ditemukan di Storm Empire. Jika kita dapat menempati Void Iron, dengan kekuatan perusahaan perdagangan Candlelight, kita akan mampu memproduksi Void Bomb secara massal. Mereka akan sangat berguna saat melawan dungeon bosses atau di Guild Wars. Berpikir sampai titik ini, mata si Feng bersinar dengan kegembiraan. Jika bahkan bom mana-mana dasar bisa sangat bermanfaat, memproduksi bom Void secara massal akan meningkatkan kekuatan persekutuan ke tingkat yang sama sekali baru. Akan sangat sia-sia untuk melewatkan produksi massal. Jika ada kesempatan, kita harus melakukan perjalanan ke Eye of the Storm. Void Iron di Empire terletak di Eye of the Storm, yang juga merupakan ngarai terbesar di Kekaisaran. Karena medan yang curam di daerah ini, itu bukan tempat yang cocok bagi manusia untuk membangun rumah mereka. Karenanya, ras asing telah menguasai Eye of the Storm selama bertahun-tahun, menjadikannya tempat yang sangat berbahaya bagi manusia. Adapun kisaran level peta, itu berada di antara level 60 hingga level 90. Pemain di bawah tier 2 pasti akan mati jika mereka menjelajahi peta dengan ceroboh. Karena risiko ini, mustahil para pemain atau persekutuan saat ini menemukan Vena. Lebih kecil kemungkinannya bahwa ada orang yang mengklaimnya. Hanya mengetahui ini memberi si Feng keuntungan besar. Pemimpin persekutuan, kamu sangat tidak adil. Bagaimana kamu bisa mengagumi item tanpa aku? Fire Dance merengek pada si Feng, yang telah menyeringai diam-diam ke dalam peti harta karun.
Meskipun dia telah menyaksikan dan menunggu untuk melihat item apa yang peti harta karun bertelur, dia tidak bisa melihat berapa banyak yang telah muncul. Si Feng baru saja membuka peti harta legendaris inferior. Karena ada 2 item di dalamnya, mereka pasti luar biasa. Ini dia. Tapi mari kita simpan ini di antara kita, tidak memberitahu siapapun. Si Feng akhirnya ingat bahwa Fire Dance menunggu di sampingnya. Dia kemudian membagikan statistik item dengannya. Setelah melihat informasinya, Fire Dance bingung. Cape Nightwalker dan desain Void Bomb merupakan barang yang mencengangkan. Jika mereka dapat memproduksi secara massal bom Void, khususnya, mereka tidak akan memiliki masalah berurusan dengan monster mitik di masa depan. Namun, fakta bahwa Si Feng bisa melengkapi Cape Nightwalker sekarang bahkan lebih mengejutkan daripada barang itu sendiri. Ribuan transformasinya hanya memiliki persyaratan peralatan 700 kekuatan dan 700 agility, namun Nightwalker's Cape membutuhkan 1500 kekuatan dan 1200 agility. Bahkan level 50, pemain tier 2 akan kesulitan untuk memenuhi persyaratan tinggi seperti itu. Ketua pemimpin, level apa kamu sekarang? Tanya Fire Dance dengan penasaran. Level 50, Si Feng menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tidak berniat menyembunyikan kebenaran dari Fire Dance. Mendengar jawaban ini, Fire Dance terdiam. Dia tahu bahwa Si Feng memiliki kelas tersembunyi. Selain itu, naik level kelasnya membutuhkan 2 kali lipat EXP dari kelas normal. Sementara itu, dia telah berusaha mati-matian untuk naik level. Dia bahkan telah menurunkan begitu banyak atasan dengan Si Feng. Meski begitu, dia hanya level 48. Meskipun dia hanya 2 tingkat dari level 50, dengan kecepatan levelingnya, dia kira-kira membutuhkan 5 atau 6 hari lagi sebelum mencapai tonggak itu. Baiklah, keluarlah dari situ. Aku akan mengirim desain Void Bomb kembali dengan kamu, tetapi pertama-tama, melakukan beberapa perjalanan ke kuil Dewa Laut, kata Si Feng, tertawa. Dia perlu mensintesis runic crystals dalam jumlah besar. Dia tidak punya waktu luang untuk bepergian ke dan dari kuil Dewa Laut. Sementara itu, Fire Dance diam-diam dan cepat. Selama dia memegang emblem Stormwind, dia bisa mengubah kristal runik menjadi poin kuil Dewa Laut sebelum mengubahnya menjadi berkat Dewa Laut. Setelah itu, Si Feng cepat mensintesis 1 kristal runik demi 1. Tumpukan berisi 100 fragmen runik individu, dan setiap sintesis membutuhkan 50 fragmen. Untungnya, batu bertuah memiliki tingkat keberhasilan sintesis 100%. Hanya dalam beberapa detik, Si Feng selesai mensintesis runik kristal. Saat Si Feng mensintesis runik crystals dan Fire Dance memindahkan fragmen runik dari gudang toko ke lantai 2. Sial, kenapa bajingan itu masih di dalam toko? Berapa banyak yang dia ingin beli? Scorpion bergumam kesal ketika dia menatap toko kelontong di seberang bar terbuka yang dia tonton. Karena dia tidak ingin memperingatkan Si Feng tentang kehadirannya, dia tidak berani bergerak terlalu dekat dengan pendekar pedang. Bagaimanapun, para ahli standar mereka sangat sensitif terhadap lingkungan mereka. Jika dia secara tidak sengaja membocorkan niat membunuh sekecil apapun, Si Feng kemungkinan akan menemukannya. Ketika menguntit target kaliber Si Feng, dia menjaga jarak lebih dari 200 yard. Keamanan Stormwind Town jauh lebih ketat daripada Blue Jade City. Meskipun level penjaga ini lebih rendah, tidak ada banyak perbedaan untuk pemain levelnya. Bagaimanapun juga mereka akan mati seketika. Dia tidak mampu menyerang di dalam Stormwind Town. Ini hanya akan saatnya untuk bergerak setelah Si Feng meninggalkan kota untuk mengerjakan sesuatu. Waktu berlalu dengan cepat. Sebelum Si Feng menyadarinya, 1000 emas yang telah ia atur untuk membeli runik fragmen telah habis. Pada akhirnya, shop telah membeli 20.000 tumpukan fragmen secara total. Dengan ini, ia membeli hampir setiap pemain di Stormwind Town. Namun, berita menyebar dengan cepat, dan para pemain dari kota-kota lain telah menemukan bahwa toko kelontong di Stormwind Town membeli runic fragments. Mereka bergegas masuk dari kota-kota terdekat. Bahkan sekarang, garis panjang pemain masih menunggu di pintu masuk toko. Sampah. Kenapa mereka tidak membeli lagi? Aku baru saja tiba demi Tuhan. Apakah kalian membeli fragmen besok? Aku masih punya 30 tumpukan di sini. Para pemain di luar toko menjadi bingung, takut bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang. Pelanggan yang terhormat, yakinlah bahwa toko kami akan membeli jumlah besar runic fragments setiap hari. Namun, karena kami telah mencapai kuota untuk hari ini, silakan kembali besok. Salah satu NPC perempuan yang mengelola toko secara resmi diumumkan seperti yang diminta Si Feng. Mendengar pengumuman itu, semua orang di luar toko santai. Banyak pemain yang enggan bahkan memutuskan untuk menghabiskan 2 koin perak untuk mendirikan kios di samping toko. Mereka bermaksud menunggu sampai hari berikutnya untuk menjual fragmen runik mereka. Kawasan bisnis telah tumbuh cukup ramai. Karena semakin banyak waktu berlalu. Bahkan lebih banyak pemain bergegas ke daerah itu ketika beberapa mendirikan kios dan yang lainnya mengunjungi bar untuk mengobrol sementara mereka melewati waktu.
Dalam waktu kurang dari setengah jam, kerumunan telah berlipat ganda. Pemimpin persekutuan, apakah orang-orang ini kehilangan akal sehat mereka? Mereka benar-benar mau menunggu sampai besok untuk menjual runic fragments mereka? Fire Dance bingung ketika dia melihat para pemain memadati jalan di luar toko. Daripada menunggu di sini, tidak melakukan apa-apa, itu akan jauh lebih menguntungkan untuk menggiling atau mencari. Tidak mudah menghasilkan uang di domain God. Para pemain ini memiliki pengeluaran yang lebih besar, Si Feng menjelaskan, tersenyum pahit sebagai jawaban atas pertanyaan Fire Dance. Fire Dance adalah ahli yang sangat kuat. Setelah bergabung dengan Zero Wing, kekuatannya bahkan meningkat dengan pesat. Sementara itu, persekutuan membayar sebagian besar biayanya, termasuk biaya perbaikannya dan biaya barang-barang konsumsinya yang biasa. Selain itu, dia mengenakan satu set peralatan tingkat atas. Kebutuhan peralatannya terpenuhi, bahkan jika mereka tidak melakukannya, senjata dan peralatannya tidak mudah diperoleh untuk pemain atau persekutuan. Dia tidak menyadari tentang penderitaan pemain independen yang dihadapi di domain dewa. Sebagian besar pemain elit di SASN hanya menghasilkan 10 perak atau lebih setiap hari dan itu adalah jika mereka bekerja sama. Mereka mendapat penghasilan lebih sedikit jika mereka beroperasi sendiri. Monster darat dan laut jarang menjatuhkan koin. Mereka terutama menjatuhkan bahan-bahan dan NPC biasanya membeli bahan-bahan ini dengan sangat sedikit, namun menjual stok seseorang kepada pembayar akan membutuhkan banyak waktu. Bagi sebagian besar pemain ini, pencarian adalah sumber penghasilan paling menguntungkan mereka. Sayangnya, sangat sedikit pemain yang benar-benar mendapatkan quest berkualitas tinggi. Bagi para pemain ini, kesempatan untuk menjual runic fragments mereka seharga 5 perak per tumpukan adalah seperti hadiah dari surga. Jika mereka menimbun pecahan, mereka dapat dengan mudah membuat beberapa emas. Bagaimana mungkin para pemain ini melewati peluang emas seperti itu? Baiklah, sekarang kita sudah berdagang untuk semua berkat Dewa Laut yang kita bisa, saatnya kita meninggalkan tempat ini. Bab 1253 Taktik Menghasilkan Uang. Pemimpin guild, apakah kita kembali ke guild? Tanya Fire Dance. Dia sudah melakukan beberapa perjalanan ke kuil Dewa Laut, memperdagangkan poin dengan total 8.000 botol berkat Dewa Laut. Dia juga telah melihat efek ramuan itu, dan dia harus mengakui bahwa itu adalah alat ajaib untuk menggiling dan menyerang Dungeons. Jika pemain dapat meningkatkan atribut mereka sebesar 10%, Dungeons akan menjadi setidaknya 10% lebih mudah. Dengan cara ini, pemain bisa menurunkan persyaratan peralatan dan senjata, dan mereka bisa mengirim lebih banyak pemain ke ruang bawah tanah yang sulit. Berkah Dewa Laut juga meningkatkan resistensi pemain sebesar 100 poin, membuatnya bahkan lebih mudah untuk menyerang bos yang memberikan kerusakan magis. Apalagi ramuan itu memiliki durasi 12 jam. Itu lebih dari cukup waktu bagi tim beranggotakan 50 orang untuk menyerang tim dungeon skala besar. Jika mereka menawarkan berkat Dewa Laut kepada anggota persekutuan mereka dengan imbalan poin kontribusi persekutuan, anggota mereka dapat naik level dan meningkatkan senjata dan peralatan mereka lebih cepat. Tidak, kami menuju ke Kekaisaran Naga Api, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Berkat Dewa Laut sangat berharga. Jika bukan karena batu bertuah, itu tidak akan mungkin untuk mendapatkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Sementara itu bukan ide yang buruk untuk memasangnya di perdagangan di persekutuan, hal itu akan membuka identitasnya. Selain itu, menghasilkan uang jauh lebih penting sekarang. Di masa lalu, si God's Blessing telah terjual maksimal 2 gold di SASN dan 3 gold di darat selama puncaknya. Para pemain darat belum menemukan berkat Dewa Laut, menjadikan ini kesempatan yang sangat baik untuk menghasilkan uang. Jika dia menunggu sampai lebih banyak pemain di SASN menyadari betapa pentingnya ramuan ini, dan berita ramuan itu menyebar ke daratan, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjualnya dengan harga tinggi. Untungnya, ada sejumlah kecil kuil Dewa Laut yang tersedia, dan masing-masing candi hanya menebar 50.000 botol si God's Blessing setiap minggu. Itu bahkan tidak cukup untuk memuaskan para pemain Stormwind Town. Jadi, harga seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan sebanyak yang dia bisa sementara dia tidak memiliki kompetisi apapun. Kekaisaran Naga Api adalah salah satu dari 4 kerajaan besar. Kerajaan berdiri di puncak domain dewa baik dalam kuantitas dan kualitas para ahli. Kekaisaran itu adalah rumah bagi banyak tim petualang yang kuat. Dengan demikian, itu adalah tempat yang ideal untuk menjual berkat Dewa Laut. Dia juga memiliki opsi untuk menjual ramuan di Blackwing City. Namun, karena berkat Dewa Laut relatif terjangkau, lebih banyak pemain akan memperebutkannya di Kekaisaran Naga Api. Meskipun dia harus menghabiskan sedikit untuk biaya teleportasi, dibandingkan dengan keuntungan potensial, pengeluaran itu diabaikan. Setelah itu, Si Feng menuruni tangga. Adapun Fire Dance, dia mengaktifkan stealth dan mengikuti saat mereka bepergian ke Fire Dragon Empire bersama-sama. Karena Fire Dance telah mengambil 8.000 botol si God's Blessing,
tas Si Feng tidak dapat menyimpan semuanya. Dia membutuhkan bantuan untuk mengangkut ramuan. Dia akhirnya pergi. Ada sedikit kegembiraan muncul di mata Scorpion ketika dia melihat Si Feng keluar dari toko. Dengan cepat, dia menghabiskan gelas minuman yang baru saja dia pesan. Secara keseluruhan, dia telah menunggu beberapa jam sampai Si Feng meninggalkan toko. Meskipun biasa bagi para ahli pembunuhan seperti dirinya untuk menunggu beberapa jam pada suatu misi, pengintaian melelahkan. Namun, sebelum Scorpion bisa merayakan, dia melihat Si Feng menuju ke aula teleportasi. Setelah bepergian jauh ke sini, dia tidak berencana untuk keluar dan naik level. Scorpion bingung ketika dia melihat Si Feng meninggalkan kota melalui teleportation hall. Menekan rasa frustasinya yang menggelegak, dia memanggil peta sistem dan memeriksa lokasi Si Feng saat ini. Flame Dragon City, Scorpion hampir mematahkan giginya ketika dia melihat lokasi di peta. Flame Dragon City adalah ibu kota Kekaisaran Naga Api. Keamanan di sana beberapa kali lebih tinggi daripada Stormwind Town, bahkan lebih sulit untuk mengeluarkan target di sana. Luar biasa. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak akan pergi ke level atau pencarian di beberapa titik. Scorpion menggertakkan giginya saat ia membayar 7 emas, 20 perak untuk berteleportasi ke Flame Dragon City juga, kebenciannya terhadap Si Feng semakin kuat. Biaya teleportasi tunggal telah meringankan kantongnya sebesar 20%. Se-ASN sudah cukup jauh dari Fire Dragon Empire. Sementara itu, biaya untuk teleportasi dari Se-ASN lebih mahal daripada di tempat lain. Sangat pemain memilih untuk melakukan perjalanan ke daratan ke level. Bahkan jika mereka memutuskan untuk melakukannya, mereka akan bepergian dengan kapal terbang, yang jauh lebih murah. Flame Dragon City, sebagai ibu kota kekaisaran dari salah satu dari 4 kerajaan besar dan tempat untuk arena gelap, populasi pemain melampaui ibu kota kerajaan lainnya. Selain itu, Fire Dragon Empire memiliki perjanjian aliansi dengan beberapa kerajaan tetangga, yang menghasilkan biaya teleportasi 40% lebih murah antara negara-negara ini. Menarik lebih banyak pemain. Orang bisa melihat banyak perusahaan perdagangan pemain ketika mereka berkeliaran di distrik bisnis ibu kota. Banyak tim petualang independen juga menjual item langka yang dijatuhkan monster. Akan lebih bagus jika kota Sungai Putih bahkan setengah mengesankan seperti kota ini. Si Feng menghela nafas dengan sedih ketika dia menatap kawasan bisnis Fire Dragon City. Toko bintang 2 masih sangat jarang. Secara umum, hanya guild kelas 1 yang memiliki kapasitas untuk mengaturnya. Namun, ketika dia berjalan melewati kawasan bisnis, dia melihat banyak toko 2 bintang. Selain itu, Fire Dragon City telah lama mengaktifkan fitur transportasi terbang, memungkinkan pemain untuk melakukan perjalanan ke tempat leveling yang tidak dapat dijangkau dengan array teleportasi. Berbagai perusahaan dagang menampilkan barang dagangan yang lebih mengesankan. Bahkan peralatan Fine Gold level 40 pun tersedia untuk dibeli. Hanya saja, harga barang-barang tersebut jauh lebih tinggi dari nilai pasar. Jelas bahwa pemilik toko tidak ingin para pemain membeli barang-barang ini, berniat menyimpannya di layar. Hanya level 40 Secret Silver Equipment dan yang di bawah ini yang dijual normal. Meski begitu, ini mengejutkan. Di Star Moon Kingdom, seseorang biasanya hanya menemukan level 40 Equipment Silver Secret di rumah lelang. Lagi pula, para pemain utama domain dewa belum mencapai level 40. Sementara itu karena perusahaan perdagangan ini menjual peralatan terbaik yang tersedia yang sering dikunjungi oleh tim petualang. Bagaimanapun, mereka mungkin menemukan senjata atau peralatan yang cocok untuk mereka. Namun, Si Feng tidak ada di sini untuk mengunjungi toko-toko ini. Sebaliknya, ia menuju rumah lelang. Rumah lelang Naga Api adalah rumah lelang terbesar di kerajaan Naga Api. Kekaisaran itu sendiri yang mengelola kemapanan. Pemain di berbagai kota besar kerajaan bisa melihat setiap barang yang dijual di sini. Selama suatu barang memiliki kualitas yang cukup, orang tidak perlu khawatir barang itu tidak laku. Hanya saja, biaya pemrosesan agak mahal, setinggi 15% dari harga jual akhir. Selain itu, rumah lelang membebankan biaya penyimpanan. Semakin lama barang bertahan di rumah lelang, semakin tinggi biayanya. Jika seseorang menjual barang yang tidak terlalu menarik, mereka mungkin benar-benar kehilangan uang. Setelah tiba di rumah lelang Naga Api, Fire dan kagum dengan pemandangan yang menakjubkan. Rumah lelang Naga Api itu sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari rumah lelang Blackwing kota Blackwing. Dengan mudah menempati area 3 atau 4 stadion dengan kapasitas 50.000. Selain itu, rumah lelang memiliki 100 lantai dan tingginya lebih dari 700 meter. Lautan pemain melayang masuk dan keluar dari rumah lelang. Pemain independen, anggota small guild, serta anggota guild besar ada di sini untuk membeli bahan. Si Feng tidak terlalu tersentuh. Setelah semua, dia telah melihat rumah lelang Naga Api ketika kota Naga Api berada di puncaknya. Jauh lebih banyak pemain telah mengunjungi rumah lelang saat itu. Setelah memasuki rumah lelang,
orang bisa melihat sejumlah besar pelayan dan administrator NPC berdiri di sekitar aula utama. Jika pemain tersesat, mereka bisa menanyakan arah kepada NPC ini. NPC ini kemudian akan memberikan mereka penjelasan rinci tentang rumah lelang. Begitu masuk ke dalam gedung, Si Feng mendekati area penjualan barang. Karena ada banyak pemain yang ingin menjual barang-barang mereka, meskipun begitu banyak NPC, Si Feng harus menunggu beberapa saat sebelum gilirannya. Pak, boleh aku tahu barang apa yang ingin kamu jual hari ini? Tanya anggota staf NPC perempuan, tersenyum. Aku ingin menjual barang ini. Silakan menilai itu, kata Si Feng sambil menyerahkan sebotol berkat Dewa Laut kepada resepsionis NPC. Rumah lelang naga api beroperasi agak berbeda dari rumah lelang di kerajaan dan kekaisaran lain. Barang normal tidak diterima di sini. Hanya item dari peringkat bronze atau lebih yang dapat dijual di sini. Selain itu, pemain tidak diizinkan untuk menetapkan harga acak apapun. Mereka harus mematuhi harga minimum NPC. Tentu saja, pemain dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Tuan, harga awal untuk berkat Dewa Laut adalah 1 emas, 20 perak. Penyimpanan selama 24 jam akan memakan biaya 3 perak, atau kamu dapat menyimpan barang itu selama 48 jam di 6 perak. Resepsionis NPC melaporkan begitu dia selesai menilai ramuan itu. Aku ingin menetapkan harga awal pada 1 emas, 60 perak dan menyimpan barang hanya 24 jam. Aku akan menjual 3.000 botol secara total. Jual 150 botol setiap 1 jam, kata Si Feng sambil mengambil 1 botol berkat Dewa Laut. Melihat begitu banyak botol si God's Blessing, resepsionis NPC tertegun sejenak. Namun, dia pulih dengan cepat dan menerima 3.000 botol. Bab 1254 mengambil kekaisaran oleh Storm. Setelah menugaskan 3.000 botol berkat Dewa Laut ke rumah lelang naga api, Si Feng meninggalkan rumah lelang dengan tari api dan bergegas kembali ke aula teleportasi. Pemimpin-pemimpin, dengan kemampuan para pemain kekaisaran naga api, mereka seharusnya tidak memiliki masalah menggunakan 8.000 berkat Dewa Laut. Mengapa kita berangkat ke kerajaan lain? Tanya Fire Dance, bingung. Kami terlalu miskin sekarang. Dengan stok berkat Dewa Laut kami yang terbatas, kami harus menggunakan pemasaran kelaparan jika kami menginginkan laba yang lebih besar, Si Feng menjelaskan, tersenyum pahit. Jika diberi pilihan, dia akan menjual semua ramuan di sini dalam sekali jalan daripada membuang-buang waktu. Namun, ia memiliki terlalu banyak aspek yang membutuhkan dana. Ini terutama berlaku untuk biaya untuk merekonstruksi 20 toko yang baru-baru ini diperolehnya dari Secret Pavilion serta biaya Diamond Wood. Secara alami, ia harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin. Meskipun ada banyak pemain di Fire Dragon Empire dan banyak guild kelas 1. Dia tidak bisa menempatkan semua telurnya ke dalam satu keranjang jika dia ingin si God's Blessing mendapatkan harga tinggi. Bagaimanapun, terlepas dari harga ramuan yang terjangkau, itu masih mudah terjangkau untuk pemain biasa. Biasanya, hanya persekutuan dan tim petualang yang kuat yang bisa membeli ramuan dalam jumlah besar. Namun, ada sejumlah terbatas tim petualang dan guild di Fire Dragon Empire, membatasi seberapa tinggi harga si God's Blessing bisa naik. Karena itu, ia memutuskan untuk menguji air dengan 3.000 botol terlebih dahulu. Dengan sangat cepat, Si Feng dan Fire Dance melakukan perjalanan ke Beast Empire's Beast City. Sementara itu, Scorpion, yang telah mengekor Si Feng secara diam-diam, marah dengan amarah. Si Feng telah tiba di Flame Dragon City kurang dari 1 jam yang lalu, namun dia sudah pergi. Tidak akan terlalu buruk jika tujuan Si Feng ada di luar kota. Namun, dari semua tempat yang bisa dipilih Si Feng, dia memilih Beast Empire yang jauh. Perjalanan satu arah ke sana dari Flame Dragon City berharga 3 emas, 74 perak. Scorpion tidak hanya gagal menemukan peluang bagi sekutunya untuk menyergap Si Feng, tetapi ia juga telah menyia-nyiakan lebih dari 10 emas. Ini adalah uang hasil jerih payah yang dia tabung untuk membeli senjata baru. Sementara dia adalah salah satu ahli puncak kuil suci, dia telah memperoleh sebagian besar senjatanya, peralatan, dan keterampilannya sendiri. Dia hanya sedikit lebih baik daripada anggota Elite Guild karena dia bisa membeli barang-barang tingkat atas dengan harga murah dengan koin atau poin kontribusi guild. Namun, sekarang, dia telah menghabiskan hampir sepertiga dari tabungannya hanya untuk mengikuti Si Feng berkeliling. Dia bahkan mulai mempertimbangkan untuk menyerang Si Feng secara langsung. Tidak lama setelah Si Feng meninggalkan rumah lelang naga api, berkah Dewa Laut muncul di jendela ramuan rumah lelang. Siapa penjual ini? Dia sebenarnya menjual ramuan seharga 1 emas, 60 perak. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Sampah. Apa dia pikir dia menjual darah naga? Petik 2. Anggota logistik berbagai guild dan tim petualang, yang datang untuk membeli ramuan, kagum ketika mereka melihat berkat Dewa Laut. Generasi menengah dan ramuan pemulihan mana menengah yang biasanya mereka beli hanya berharga beberapa perak per botol.
Bahkan campuran mana, yang sedikit lebih berharga, hanya berharga selusin koin perak. Sementara itu, campuran mana dapat untuk sementara meningkatkan mana maksimum pemain sebesar 10%. Namun, seseorang sebenarnya menjual ramuan yang belum pernah ada yang pernah dengar tentang 1 emas, 60 perak. Selain itu hanya harga awal ramuan. Namun, anggota logistik ini dengan cepat menenangkan diri mereka saat mereka mengklik untuk memeriksa panel atribut berkat Dewa Laut dan membaca teks pengantar. Sebagai anggota logistik, tugas mereka adalah membeli segala jenis ramuan yang bermanfaat. Setiap kali ramuan baru muncul, mereka diminta untuk menyelidikinya. Jika mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan ramuan yang sangat berharga, mereka akan sangat ditegur. Namun, saat para pemain ini membaca perkenalan si God's Blessing, tawa mengejek mereka mati saat kegilaan yang menggembirakan terjadi. Pemimpin, aku menemukan ramuan super yang meningkatkan semua atribut dasar sebesar 10% dan resistansi sebesar 100 poin selama 12 jam. Jika setiap anggota tim Royal Thunder kami meminum ramuan ini, kami tidak akan memiliki masalah merampok ruang bawah tanah tim mode Hell. Ramuan bisa melakukan itu, beli semuanya. Segera. Tapi ramuannya tidak murah. Tidak murah, berapa harganya? Selama itu tidak terlalu keterlaluan, kami akan mengambil semuanya. Harga awal adalah 1 emas, 60 perak per botol. Berbagai anggota logistik menghubungi atasan mereka. Jika ramuan itu hanya berharga 20 atau 30 perak per botol, mereka bisa membuat keputusan sendiri. Namun, harga awal si God's Blessing terlalu tinggi. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menyetujui pembelian sebesar itu. Ketika mereka mengetahui harga awal ramuan itu, atasan baik di persekutuan besar dan tim petualang tercengang dalam keheningan. Namun, setelah hening sesaat, setiap eselon atas ini mengeluarkan perintah yang sama. Beli semuanya. Sementara harganya memang sangat tinggi, efeknya sangat mencengangkan. Jika digunakan dengan benar, itu dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan tim ke tingkat yang sama sekali baru. Ramuan itu bahkan memungkinkan tim untuk menyerang penjara bawah tanah dari kesulitan yang lebih tinggi, memungkinkan akses ke senjata dan peralatan yang lebih berkualitas. Segera, berbagai anggota logistik mengajukan tawaran untuk berkah Dewa Laut. Dari awal 1 emas, 60 perak, harga dengan cepat naik menjadi 1 emas, 61 perak, sebelum naik lagi menjadi 1 emas, 62 perak. Harga ramuan melonjak. Pada saat yang sama, berita tentang berkah Dewa Laut mengejutkan banyak persekutuan dan negara adidaya tingkat pertama. Bagaimana ramuan seperti itu benar-benar ada? Selidiki asal ramuan ini dan metode untuk mendapatkannya segera. Tidak seperti persekutuan besar dan tim petualang biasa. Persekutuan dan negara adidaya tingkat pertama ini lebih tertarik pada asal-usul berkat Dewa Laut. Segera, mereka mulai meneliti ramuan itu. Pada saat yang sama, mereka mengirim anggota logistik mereka untuk membeli setiap botol yang tersedia. Paling-paling 150 botol yang tersedia akan menelan biaya beberapa ratus emas. Persekutuan besar biasa mungkin ragu untuk melakukan pengeluaran sebesar itu, tetapi jumlah uang ini diabaikan oleh persekutuan dan negara adidaya tingkat pertama. Selama mereka bisa menyerang level 45 Hell mode-mode tim Dungeon skala besar, mendapatkan 2 atau 3 potong level 45 Dark Gold Equipment, mereka akan mengganti kerugian dengan uang yang tersisa. Apakah orang-orang ini kehilangan akal sehat mereka? Sudah di 2 emas, 60 perak per botol, namun mereka masih menawar? Intervensi guild dan negara adidaya tingkat pertama menyebabkan harga berkat Dewa Laut meroket, langsung melebihi anggaran berbagai tim petualang. Pemimpin, harga ramuan sudah mencapai 2 emas, 65 perak. Dengan kelihatannya, harga akan terus naik. Aku tidak lagi memiliki cukup koin untuk membeli semua ramuan. Sial. Ini pasti yang dilakukan oleh guild kelas 1. Tapi ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengalahkan Hell mode tim Dungeon. Kami tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Aku akan meminta seseorang mengirimi kamu uang nanti. Kami tidak perlu membeli semuanya, 50 botol sudah cukup. Dimengerti. Pada akhirnya, sebuah tim petualang tidak dapat bersaing dengan kekuatan finansial besar guild. Untungnya, tim petualang tidak membutuhkan semua 150 botol. Mereka dapat mengelola dengan sepertiga dari itu. Sayangnya, sementara berbagai tim petualang mendiskusikan pilihan mereka, tidak ada persekutuan besar yang bermaksud untuk membiarkan ramuan jatuh ke tangan orang lain. Sangat cepat, harga berkat Dewa Laut menembus ambang 4 emas, melebihi rekor tertinggi dalam kehidupan Si Feng sebelumnya. Setelah pelelangan untuk 150 botol berkat Dewa Laut berakhir, Si Feng tertegun. Sistem, berkat Dewa Laut yang kamu tempatkan di rumah lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya prosedural, 5 emas, 16 perak telah dikirim ke tas kamu. Sistem, berkat Dewa Laut yang kamu tempatkan di rumah lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya prosedural, 5 emas, 24 perak telah dikirim ke tas kamu. Sistem, berkat Dewa Laut yang kamu tempatkan di rumah lelang telah terjual.
Setelah dikurangi biaya prosedural, 5 emas 19 perak telah dikirim ke tas kamu. Tanda hubung. Serangkaian 150 pemberitahuan sistem membombardir Si Feng. Dalam sekejap mata, dia telah memperoleh hampir 800 emas. Bab 1255 pesaing. Pemimpin guild, apa yang terjadi? Tanya Fire Dance ketika dia melihat senyum gembira Si Feng. Tidak apa, aku hanya mendapat untung kecil, itu saja, jawab Si Feng, terkekeh. Di masa lalu, berkat Dewa Laut hanya menjual 3 emas selama puncaknya. Sekarang, dia berhasil menjual ramuan dengan harga rata-rata 5 emas, 20 perak. Itu hampir 2 kali lipat harga saat itu. Selain itu, ini hanya batch pertama. Saat ketenaran ramuan itu menyebar, harganya akan terus naik. Satu-satunya masalah adalah perhatian dari berbagai guild besar. Pada saat ini, berbagai guild besar harus memulai penyelidikan mereka ke ramuan. Dengan sedikit usaha, tidak sulit untuk belajar tentang berkah Dewa Laut. Bagaimanapun, berkat Dewa Laut adalah salah satu barang dasar yang tersedia untuk diperdagangkan di kuil Dewa Laut. Setelah berbagai persekutuan besar menemukan asal ramuan, mereka akan mencoba untuk mendapatkannya sendiri dengan cara apapun yang diperlukan, daripada membeli botol dari rumah lelang. Lagi pula, jauh lebih murah untuk mendapatkan ramuan dari kuil Dewa Laut. Dengan fragmen runik yang cukup, mereka bisa menyewa NPC Master Alchemist untuk mensintesis runik crystals. Mempekerjakan Master Alchemist mungkin sulit bagi pemain biasa, tapi itu tidak berlaku untuk persekutuan besar. Bahkan jika Master Alchemist hanya memiliki tingkat keberhasilan sintesis 10%, dengan setiap tumpukan runik fragmen hanya berharga 5 perak, total biaya ramuan tidak akan melebihi 1 emas, 50 perak. Itu jauh lebih murah daripada membeli ramuan dari Si Feng. Dengan semakin populernya ramuan itu, aku harus cepat-cepat. Berpikir sampai titik ini, Si Feng bergegas kembali ke Stormwind Town dengan Fire Dance. Sekarang setelah berbagai persekutuan menangkap angin berkah Dewa Laut, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkannya di SASN. Namun, berkat Dewa Laut tidak tersedia tanpa batas waktu. Setiap kuil Dewa Laut hanya menebar 50.000 botol setiap minggu. Jika dia mendapatkan semua berkat Dewa Laut yang tersedia, bahkan jika persekutuan lain memiliki poin yang diperlukan, mereka tidak akan bisa menukar ramuan tersebut. Sementara itu, di sepanjang SASN, pemain hanya menemukan 10 kuil Dewa Laut. Selama dia memiliki dana, tidak mungkin untuk menghapus persediaan kuil. Lagi pula, dia sudah mendapatkan sejumlah dana dari angkatan pertama Sea God's Blessings. Namun, ketika Scorpion menyadari Si Feng kembali ke Stormwind Town, dia hampir kehilangan kesadaran. Setelah melakukan perjalanan keliling benua, ia kembali ke tempat ia mulai. Secara total, dia telah menghabiskan lebih dari 24 gold untuk biaya teleportasi. Scorpion tidak menginginkan apapun selain merobek Si Feng dengan tangannya sendiri. Stormwind Town, ketika Si Feng kembali ke toko kelontong, dia menemukan jauh lebih banyak pemain di kawasan bisnis. Para pemain ini menyaksikan toko kelontong seperti elang, menunggu NPC untuk menggantung papan nama kayu yang mengumumkan pembelian runic fragments. Toko ini benar-benar menjadi sangat terkenal. Aku harus bisa mengumpulkan banyak fragmen. Si Feng tersenyum saat memasuki toko kelontong. Sekembalinya, Si Feng juga menerima keuntungan dari putaran pertama penjualan di kerajaan lain. Meskipun ramuannya tidak sepopuler di Kekaisaran Naga Api, setiap botol masih dijual seharga 5 emas atau lebih. Secara keseluruhan, 600 botol yang terjual di 4 kerajaan lain telah memberi Si Feng tambahan 3.000 plus emas. Tanpa ragu, Si Feng melengkapi toko kelontong dengan 3.000 emas dan mulai membeli runic fragments sekali lagi. Sementara itu, Fire Dance menuju membeli Sea God's Blessing. Cepat, lihat. Papan namanya lagi. Hahaha, aku tahu itu bukan buang-buang waktu untuk menunggu. Aku telah membeli 1 ton runic fragments dari kota-kota lain. Aku akan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Ketika para pemain yang menunggu melihat papan nama, mereka masuk ke toko. Di antara mereka, ada beberapa pemain merchant yang berusaha mendapat untung melalui selisih harga. Setelah membeli fragmen runik di kota-kota NPC lainnya, para pemain merchant ini akan berlari ke toko kelontong untuk menjual fragmen seharga 5 perak per tumpukan. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan 1 perak per tumpukan, menjual 5 atau 600 tumpukan akan memberi mereka 5 atau 6 emas. Bahkan para ahli tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 1 hari. Dia telah menawarkan untuk membeli setiap tumpukan runic fragments seharga 5 silver tepatnya untuk menginspirasi para pemain merchant ini untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya. Membeli fragmen dari kota-kota lain dan menghemat banyak waktu. Hanya dalam 10 menit, toko kelontong telah membeli lebih dari 6.000 tumpukan runic fragment. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sayangnya, kecepatan sintesis Si Feng tetap konstan karena batu bertuah hanya bisa mensintesis 1 runic crystal pada 1 waktu. Waktu berlalu dengan cepat.
Meskipun pemain terburu-buru untuk menjual fragmen mereka, dana si Feng tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, ia terus mendapatkan lebih banyak koin. Sangat cepat, si Feng telah mengumpulkan 20.000 emas. Sementara itu, Fire Dance telah membeli 42.000 botol Sea God's Blessing yang tersisa di kuil Dewa Laut Stormwind Town dan menyimpannya di gudang toko bahan makanan. Setelah itu, si Feng mengirim 20.000 emas yang didapatnya ke Melancholic Smile, menghubunginya dan berkata, "Melancholic, aku baru saja mengirimimu 20.000 emas. Setelah kamu menerimanya, mulailah rekonstruksi toko baru. Semakin cepat 20 toko itu selesai, semakin cepat mereka bisa membeli Diamond Wood. Lagi pula, jika guild lain mengetahui nilai Diamond Wood, itu akan menjadi sangat sulit untuk dibeli bahkan jika Zero Wing memiliki dana. 20.000. Pemimpin persekutuan, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Senyum Melancholic sesaat tercengang. Dia telah mengelola baik Candlelight Trading Firm dan keuangan Zero Wing selama ini, jadi dia sangat menyadari situasi keuangan mereka. Baik persekutuan maupun perusahaan dagang terus berkembang. Akibatnya, biaya manfaat persekutuan naik setiap hari. Mereka juga harus terus membeli lebih banyak bahan. Ada juga fakta bahwa kota hutan batu baru-baru ini menjadi kota menengah, sehingga mereka memiliki banyak bangunan untuk dibangun. Praktis semua dana persekutuan telah dialokasikan. Persekutuan tidak punya uang cadangan sekarang. Aku hanya menghasilkan uang dengan menjual ramuan. Aku akan mengirim uang untuk Diamond Wood sebentar lagi, kata si Feng, tertawa. Penghasilannya saat ini hanyalah puncak gunung es. Jika dia bisa memonopoli berkat Dewa Laut sebelum persekutuan lain mengumpulkan cukup banyak poin untuk memperdagangkannya, dia bisa dengan mudah menghasilkan beberapa kali lebih banyak dari keuntungannya saat ini. Karena alasan inilah dia mengirim Fire Dance untuk mengunjungi kuil Dewa Laut lainnya untuk bertukar poin mereka dengan pemberkatan Dewa Laut. Sementara Fire Dance mengunjungi berbagai kuil Dewa Laut, si Feng berkeliaran di seluruh domain dewa, menjual berkat Dewa Laut. Meskipun ia hanya bisa membawa 4.000 botol sekaligus, harga ramuan itu terus meningkat. Tidak termasuk Fire Dragon Empire, harga maksimum Sea God's Blessing telah naik dari 5 emas, 20 perak menjadi 5 emas, 60 perak. Ramuan itu jauh lebih populer daripada yang diperkirakan si Feng. Namun, pada saat si Feng berada di kunjungan keempatnya ke berbagai kerajaan, popularitas ramuan itu telah mereda, harga maksimum turun menjadi sekitar 5 emas. Sementara si Feng telah memperkirakan penurunan itu, dia terkejut melihat orang lain menjual berkah Dewa Laut di berbagai rumah lelang. Dia tidak mengharapkan kompetisi sepagi ini. Selain itu, harga awal mereka bahkan lebih rendah daripada miliknya, hanya 1 emas, 30 perak. Volume penjualan mereka juga cukup signifikan. Itu juga karena ini harga ramuan telah jatuh begitu banyak. Pemimpin persekutuan, kuil Dewa Laut, aku hanya memiliki sedikit lebih dari setengah stok yang tersisa. Ada kurang dari 20.000 botol yang tersisa. Kuil sebelumnya yang aku kunjungi telah menjual beberapa ribu botol juga, Fire Dance melaporkan. Haruskah aku membeli sisa stok candi ini?